Halo teman-teman, kali ini aku pengen cerita tentang seorang pebisnis fotografi yang kemudian berkecimpung di bisnis prudential. Nama beliau adalah Krishna Putra Dharma dan beliau ini mempunyai karir yang cukup panjang sebelum akhirnya menjadi pebisnis asuransi jiwa. Jadi kalau kita lihat perjalanan karir beliau itu kayaknya macam-macam bisnis sudah pernah beliau jalani. Mulai dari jualan handuk pernah, kemudian bisnis ikan pernah juga, lalu bisnis fotografi yang terakhir sebelum akhirnya beliau fokus di bisnis prudential. Dan sebenarnya kesemua ini beliau jalani karena beliau memiliki tekad untuk mau sukses. Jadi beliau itu adalah tipe orang yang mau belajar dan beliau yakin dengan tekad belajar yang kuat, maka ia pasti kelak menjadi orang sukses. Sampai akhirnya pada saat itu ketika ada seorang teman yang memperkenalkan Pak Krishna dengan bisnis prudential, sebenarnya posisi beliau pada saat itu di dunia fotografi adalah bagus-bagus saja teman-teman. Jadi bukannya bisnis fotografinya sedang jatuh atau bagaimana, tapi justru dia sedang berada di karir yang cukup oke. Bisnis fotografinya berjalan cukup lancar ya, meskipun ada halangan tapi masih cukup teratasi dan masih berjalan dengan baik dan juga membawa dia dan keluarga ke taraf hidup yang cukup baik, yang lebih dari cukup teman-teman. Namun ketika dia diperkenalkan dengan bisnis prudential, apa yang membuka hati dan pikiran Pak Krishna pada saat itu? Jadi meskipun pada saat itu beliau sudah menjalani bisnis fotografi selama kurang lebih 8-10 tahun, namun beliau lalu melakukan sebuah evaluasi dan beliau mencoba melihat ke depan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kira-kira bisnis fotografi ini akan membawa Pak Krishna kemana. Dan ketika dia banyak berbincang-bincang dengan yang saat ini adalah leader beliau di Prudential gitu ya, di situ beliau terbuka wawasannya. Ketika dia melakukan evaluasi ulang, beliau menilai bahwa meskipun bisnis fotografi ini telah memberikan banyak pembelajaran dan juga telah membawa beliau ke taraf hidup yang lebih baik, namun secara bisnis sesungguhnya bisnis fotografi ini tidak akan membawa Pak Krishna jauh ke depan untuk mencapai impian-impian atau goal-goalnya beliau dan keluarga. Dan sejak itulah beliau memutuskan untuk membuka hati untuk bisnis baru, yaitu bisnis prudential pada saat itu. Dan sekarang beliau sudah menjadi seorang agency director dan memiliki tim di Prudential yang cukup besar. Dan sebenarnya yang menjadi pegangan dalam beliau menjalankan bisnis ini adalah 3 hal, yaitu goals, passion, dan juga habit. Jadi kalau kita lihat apa sih sebenarnya yang membuat seseorang itu bisa berhasil dalam yang ia lakukan. Ya, dalam hal ini khususnya dalam berbisnis. Yang pertama, menurut Pak Krishna, kita harus memiliki goal. Jadi jelas apa yang kita mau. Tujuan kita berbisnis itu apa? Dan sebisa mungkin tujuan ini hendaklah detail dan juga spesifik. Harus jelas sejelas-jelasnya. Karena tujuan yang jelas inilah yang akan menentukan arah kita, yang akan menentukan jalan yang kita tempuh, yang akan menentukan keseharian kita, aktivitas bisnis kita dari hari ke hari. Dan tentunya ketika kita memiliki tujuan yang jelas seperti ini, dalam hal monitoring pun juga jadi jauh lebih terukur teman-teman. Dan ketika semuanya terukur, tentu saja proses untuk pencapaian tujuan tersebut akan jauh lebih mudah.
Kemudian selain memiliki goal yang spesifik, beliau juga memiliki passion. Namun ketika banyak orang yang mengartikan bahwa passion adalah uh, kita memilih pekerjaan kita sesuai dengan apa yang kita suka gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Krisna, definisi passion di sini adalah ketika kita menyukai apapun yang kita kerjakan. Jadi kita tidak harus memilih satu pekerjaan yang kita sudah suka dari awal. Ya, walaupun kita memulai satu pekerjaan yang mungkin tidak kita suka, tapi seiring waktu ketika kita mau belajar menyukai pekerjaan itu dan kita berusaha untuk menghayati, mendalami ataupun menjadi expert dalam hal yang kita sedang kerjakan, maka hal itu menjadi sebuah passion. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak Krisna. Beliau menjadikan bisnis prudensial ini sebagai passionnya. Beliau begitu menghayati, mendalami, dan belajar untuk terus menyukai dan menikmati proses dalam menjalani bisnis ini. Dan yang ketiga adalah habit. Di sini ketika Pak Krisna membangun kebiasaan-kebiasaan baik, walaupun mungkin tentu saja di tahap-tahap awal tidaklah mudah untuk membangun atau membiasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita biasa lakukan. Tapi sedikit demi sedikit Pak Krisna mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baik itu sampai akhirnya betul-betul menjadi sebuah kebiasaan, menjadi otomatis dan menjadi ringan untuk beliau lakukan. Dan di bisnis prudensial ini apa sih habit atau kebiasaan baik yang dibangun dan terus dilaksanakan oleh beliau? Antara lain adalah bagaimana beliau harus mengikuti sistem bisnis yang ada. Jadi tentunya dalam bisnis prudensial ini, ketika sudah ada sistemnya, tentu kalau kita mau berhasil mencapai goal kita harus menjalankan sistem tersebut. Karena kalau kita memilih untuk menjalankan sistem kita sendiri atau kita tidak mau mengikuti aturan main yang ada gitu ya, itu justru akan mempersulit diri kita sendiri teman-teman. Jadi bicara habit, yang pertama adalah kita mengikuti sistem yang ada, kita rajin ikut training yang sudah disediakan dalam sistem di bisnis ini, dan juga kita harus mau menyediakan waktu atau make time untuk berkoordinasi dengan leader kita atau dengan tim kita. Karena memang di bisnis prudensial ini merupakan bisnis network ya, network builder. Kita tidak bisa kerja sendiri, kita punya tim. Di sini kita sukses bareng-bareng teman-teman. Jadi sudah pasti kita harus berkoordinasi dengan leader kita ataupun tim yang berada di bawah kita. Ini salah dua dari contoh kebiasaan baik yang dibangun oleh Pak Krisna dalam upayanya untuk mencapai goalnya di bisnis prudensial. Dan ditambah selama masa pandemi ini, beliau sungguh melihat bahwa ini merupakan peluang yang sangat besar. Jadi kalau sebelumnya Pak Krisna harus warawiri, harus ketemuan di tempat ngopi ataupun harus ketemuan di mall atau ketemuan di suatu tempat yang mungkin memakan waktu dalam perjalanannya gitu ya untuk janjian bisa ketemu orang. Tapi sekarang cukup dari rumah, semua hal itu bisa dilakukan teman-teman. Bahkan tentunya kita bisa ngirit ongkos, kita bisa mengirit waktu perjalanan, dan kita bisa bertemu dengan lebih banyak orang dalam waktu satu hari. Belum lagi dengan social media, kemudian sistem internet marketing zaman sekarang, wow, luar biasa teman-teman prospeknya. Jadi masa pandemi ini selalu dipandang oleh Pak Krisna Putra Dharma sebagai sebuah peluang yang besar, instead of sebagai sebuah kendala. Jadi teman-teman gimana? Siap untuk memandang pandemi ini sebagai sebuah peluang?